Shalom semua warga kerajaan. Pursue holiness. Bahkan minggu lalu saya katakan carilah ibadah godliness with contentment. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara dua kakak beradik. Yang satu yaitu mengejar hawa nafsu, tetapi yang satu menjauhi kejahatan. Dialah Yehuda dan Joseph. Kita lihat dalam Kejadian 38, kenapa dibuat berdampingan oleh Tuhan. Dan jangan dulu tidak ada fatsal maupun nomor. Yehuda baru saja kematian daripada istrinya, lalu kedua putranya Er dan Onan. Er itu kejam dan jahat dan oleh Tuhan dia dibunuh. Kemudian Onan harus meneruskan, yaitu meneruskan ini pernikahan ipar ya. Dan dia sengaja membuang benihnya di luar. Dan itu jahat di mata Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bukan cuma penyakit, upah dosa adalah maut. Hati-hati saudara, kalau kita dalam keadaan di mana kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan euforia kemenangan, hati-hati, itu saat rawan. Dan saat itu adik daripada Onan masih kecil. Dan Tamar disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tamar tahu sesuatu, bahwa dari semua keturunan Abraham yang akan menurunkan raja sudah ditetapkan Tuhan dan tidak akan berubah, yaitu Yuda. Karena itu dia membuat satu hal yang yaitu mana ketika mertuanya Yehuda pergi ke daerahnya dia pura-pura jadi pelacur. Coba ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu akan jadi bodoh sekali. Masa tidak kenal dengan menantunya? Mungkin ya karena gelap-gelap begitu, sengaja dibuat gelap dan dia memakai semacam cadar menutupi wajahnya. Dan bahkan dia berbuat sangat bodoh. Ketika itu dia tidak bawa uang cash. Dan dia memberikan jati dirinya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran katanya ya, kasih KTP, kasih yaitu memberikan satu jaminan. Dia memberikan kalungnya dan tongkatnya. Tongkatnya itu sama dengan ID. Dan saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Tamar hamil. Tamar ini menantunya. Dan saat itu kalau orang dikuasai hawa nafsu jadi jahat. Dia harus dibakar hidup-hidup, harus dibunuh, dihukum mati. Tetapi kemudian Tamar berkata, dari orang inilah aku hamil. Yaitu tongkat dan kalung identitas juga daripada Yehuda. Dan sejak itu dia tidak lagi berhubungan dengan Tamar. Tapi dari Tamar lahir yaitu anak kembar. Tapi yang menarik itu salah satu namanya Perez. Perez artinya menerobos. Tetapi sebaliknya Kejadian 39, Joseph ada di rumah tuannya bernama Potifar. Di dalam firman Tuhan dengan Potifar ini adalah kepala pengawal daripada Firaun. Tetapi dia harus dikebiri. Dan dia punya istri ya mungkin untuk status sosial menggoda Yusuf. Karena Yusuf baik manis budinya, ganteng, luar biasa. Dan dia digoda setiap hari, mari tidur dengan aku. Satu hari sengaja diatur, tidak ada orang di rumah. Tapi kata Yusuf dalam keadaan seperti itu, dia tetap pegang teguh imannya. Dia menjauh kejahatan, dia melarikan diri. Sehingga jubahnya diambil, direbut, dan jadikan bukti bahwa dia dilecehkan. Tentu saja ini sesuatu fitnah yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak melarikan diri. Dia tetap tenang. Orang benar seperti singa muda. Sangat berbeda, yang satu menjauhi kejahatan, yang satu mendekat kepada dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang dicari oleh Tamar? Benih raja. Dari Perez kemudian lahir terus sampai Isai, sampai David, Solomon, dan akhirnya Yusuf dan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih kehidupan seperti Yusuf. Ayub dikatakan jujur, tulus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semuanya bersuka cita. Amin. Mari bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri, berikan tos, berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Haleluya.
kami untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima segala pujian dan pengagungan. Terima kasih Tuhan. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, oh kudus Tuhan. Namamu kudus Yesus. Namamu kudus dan ajaib. Namamu berkuasa. Namamu mulia. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Yesus. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka karena kasih-Mu. Kami bersuka karena perbuatan-Mu. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Hanya nama Yesus yang layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang terbaik, buat setiap kasih-Mu. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami bersuka karena perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya kami sembah. Oh hanya Engkau Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, terima segala pengagungan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia. Oh, kami bersuka sebab Engkau yang layak. Sebab hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Sebab kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami puji Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your
As we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place. As we worship you, as we worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. Hallelujah. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Berikan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa Indonesia dan kota tercinta, kota Jember, di mana kami tinggal, di mana kami bertumbuh. Kami percaya Tuhan sudah menyertai bangsa Indonesia dan kota Jember. Diberkati tanah, air dan udaranya, susu dan madu berlimpah-limpah di bangsa Indonesia dan kota Jember. Semua kekayaan bangsa-bangsa tercurah atas bangsa Indonesia dan kota Jember. Diberkati setiap apapun yang ada di bangsa Indonesia dan kota Jember. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan kota ini, Tuhan. Dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Bupati dan wakilnya, semua yang bekerja di pemerintahan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh bekerja melakukan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memajukan bangsa Indonesia dan kota Jember. Biarlah semuanya dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kami menyerahkan semua masyarakat yang ada, Tuhan. Biarlah semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin rohani kami, Tuhan. Berkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, juga gembala sidang yang kami kasihi, Pastor Benny Kristanto dan juga istri, yang saat ini tidak bersama dengan kami, Tuhan. Biarlah kemanapun mereka pergi melayani Tuhan,
tanda-tanda ajaib menyertai hidup mereka. Setiap langkah kaki mereka diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang senantiasa baru tercurah bagi hamba-hamba-Mu ini Yesus. Terima kasih Bapa. Kini kami mau bersorak-sorak lebih lagi, memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, yang bersuka cita, yang antusias memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama sorakan. Haleluya. Amin. Betapa ajaib dan dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau ajaib dan dahsyat Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, Engkau yang bertahta Tuhan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Engkau hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nama-Mu ajaib dan hebat Tuhan, berkuasa dan memerintah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya
kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Tinggal dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Thank you Lord. Mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami menyembah Allah yang kudus. Sebab bagimu lah segala kemuliaan, keagungan, dan kejayaan sampai selama-lamanya. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya kami akan duduk diam, memperhatikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar kami tetap fokus dan mata kami terbuka untuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk tim RPC yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini gitu ya. Kita tahu bahwa bulan ini sebenarnya temanya itu ya ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Agak langka disampaikan, tetapi ini penting bagi kita semua sebagai umat Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus yang harus tetap kita lakukan, yaitu yang namanya kekudusan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah quote gitu ya. Bisa minta tolong klik. Oke. Ya, ini adalah seorang Amerika. Dia pengkhotbah dari Amerika ya, namanya Vince Hafner. Dia ini berumur 12 tahun, dia sudah mulai berkhotbah di mana-mana. Umur 12 tahun ya. Sampai di usia yang ke-15 dia dinobatkan menjadi pendeta baptis. Salah satu buku yang terkenal gitu ya, yang dia tulis gitu ya, adalah salah satunya Meskipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari di mana, di internet atau di toko buku. Itu bagus sekali bukunya gitu ya. Bahkan kalau kita tahu bahwa salah satu pendeta yang terbesar di Amerika yaitu Billy Graham gitu ya, itu menyebutkan bahwa banyak sekali isi dari khotbah Bapak Vince Hafner ini yang dikutip oleh beberapa pengkhotbah untuk dikhotbahkan ulang gitu ya. Jadi orang ini sangat terkenal, orang ini sangat pinter gitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pelajari apa yang ditulis oleh Bapak ini. Dan salah satu quote-nya gitu ya, yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan. Bahasa Inggrisnya seperti itu, saya bacakan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jika kamu ingin populer ya, berkhotbahlah tentang kebahagiaan. Tetapi jika kamu tidak ingin populer, berbicaralah, berkhotbahlah tentang kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan gereja kita siap untuk tidak populer ya, karena gereja kita mengajarkan tentang yang namanya kekudusan. Hari-hari ini banyak gereja yang mengajarkan tentang berkat, 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 dan berkat. Sebenarnya tidak salah berkat itu. Tapi tujuan dari kekristenan itu bukan berkat. Amin. Tujuan dari kekristenan itu adalah keserupaan dengan Kristus ya. Jadi seharusnya gereja itu mengajarkan bagaimana kita itu meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan ya, dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan lagi menekankan khotbah-khotbah berkat terus. Nanti persepsinya keliru. Orang Kristen ujung-ujungnya berkat terus. Enggak gitu ya. Tapi orang taat, percayalah, orang taat itu tidak mengejar berkat. Tapi orang taat itu dikejar-kejar oleh berkat. Amin. Nah, gereja Tuhan hari-hari ini harus mengajarkan bagaimana kita tetap meninggalkan kejahatan dan lain sebagainya. Karena itu ya pengajaran yang sehat. Salah satunya tentang kekudusan ya. Nah, zaman sekarang ini kekudusan jarang sekali dikhotbahkan. Mungkin sebagian orang menganggap ini sudah tidak relevan Pak, ini sudah tidak populer, ini sudah kuno Pak gitu ya. Sehingga saya lihat banyak sekali gereja Tuhan atau orang-orang Kristen yang sulit sekali untuk melihat Allah, sulit sekali untuk mengalami hadirat Tuhan. Mungkin karena tidak tahu kebenaran ini gitu ya. Atau yang kedua, mungkin banyak orang Kristen menganggap gini, aku ini kan sudah dibaptis, aku ini kan sudah ikut Tuhan, jadi menganggap dirinya sudah kudus, jadi tidak perlu lagi yang namanya mengejar kekudusan, menjaga kekudusan ya.
Mentang-mentang kita sudah dibaptis, kita merasa diri kita lebih kudus dari orang lain, merasa kita lebih suci dari orang lain. Ketika kita pulang dari gereja hari Minggu, kita pulang, ya, kita keluar, lalu kita menganggap seolah-olah kita lebih rohani dari mereka, lebih kudus dari mereka, ya kan? Bapak Ibu sekalian, jangan kita ini sedikit-sedikit merasa, gitu ya, merasa lebih, gitu ya, merasa lebih kudus, merasa lebih rohani, gitu ya. Nggak usah pakai merasa. Kalau rohani ya rohani, kalau kudus ya kudus. Ya. Kalau merasa itu identik dengan meremehkan atau merendahkan orang lain, gitu ya. Jadi kalau mau pinter ya pinter aja, nggak usah merasa lebih pinter, ya kan? Seperti saya ini ganteng, nggak usah merasa lebih ganteng. Loh, tertawanya kok menghina gitu toh, rasa-rasanya nggak enak gitu ya. Tapi paling tidak itu yang istri dan anak saya katakan gitu ya. Kalau anak saya yang paling kecil gitu ya, kalau dia habis bermain sesuatu gitu ya, dia menghampiri saya terus saya kasih hadiah atau hadiah, selalu jawabnya terima kasih papa paling ganteng. Nah, cukup dari anak dan istri. Kalau dari Bapak Ibu sekalian terserah lah gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ayat emas kita ada di dalam Ibrani 12 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang ingin melihat Tuhan? Angkat tangan. Hampir semua ya, kepingin melihat Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan berikan 2 tips bagaimana cara kita melihat Tuhan. Yang pertama, suatu hari ada seorang bapak pendeta, dia mengajar di sekolah minggu, ya. Dia sedang khotbah, ngajar, kemudian dia mengajukan pertanyaan. Anak-anak, jika saya menjual rumah saya, menjual mobil saya, kemudian saya berikan kepada gereja, apakah saya bisa masuk surga? Tanya pendeta. Ya kan, anak-anak sekolah minggu kan usia range antara 4 tahun sampai 12 tahun gitu ya. Semua kompak menjawab, tidak gitu. Kaget nih pendeta, kok tidak gitu ya. Oke, seumpama ya, saya ini mencintai jemaat Tuhan, saya ini mengasihi orang-orang di gereja, saya ini suka ngasih permen kepada anak-anak semuanya, ya. Apakah saya bisa masuk surga? Anak-anak selentak lagi, tidak gitu ya. Wah, tambah bingung ini, apalagi ini. Oke, yang terakhir, kalau saya membersihkan gereja setiap minggu, saya melayani, saya mencintai istri saya mencintai pekerjaan Tuhan, apakah saya masuk surga? Jawab lagi, tidak gitu kan. Baik, pendetanya salah ngajar atau apa gitu ya. Kemudian pendetanya senewen. Oke, kalau gitu, kira-kira apa yang membuat saya masuk surga? Gitu ya. Ada seorang anak umur 5 tahun gitu, nyeletuk, Bapak harus mati dulu gitu ya. Betul apa betul? Betul. Kalau mau ketemu Tuhan langsung, mau melihat Tuhan langsung, jawabannya harus. Gitu ya. Itu yang pertama. Pilihan mau yang pertama atau yang kedua? Nah, yang kedua, tidak ada lagi. Di dalam semua kitab suci gitu ya. Satu-satu yang menekankan tentang melihat Tuhan ya di ayat ini. Berusahalah hidup damai dan dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mau melihat Tuhan cara pertama, saya doakan langsung, ya kan? Atau cara yang kedua, kita sama-sama mengejar yang namanya kekudusan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah manusia itu bisa melihat Allah? Ya. Seringkali kan kita bertanya, Isa dah aku nih lihat Tuhan, ya. Di dalam Alkitab, ya, Yohanes 1 ayat 18, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, itu banyak sekali referensi gitu ya. Intinya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak yang tunggal Allah yang dari pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Intinya tidak ada seorang manusia yang dapat melihat Allah, ya. Loh, bagaimana Pak dengan Musa? Kalau kita lihat kejadian di dalam Musa, ya kan? Musa kan dikatakan pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi lihat ayat yang ini. Keluaran 33 ayat 20.
Tuhan ngomong, wajahku tidak akan kuperlihatkan kepadamu, sebab tidak mungkin orang melihat aku dan tetap hidup. Jadi sekali lagi, tidak ada bisa orang yang melihat Tuhan, melihat Allah. Satu-satunya cara ya mati dulu. Ya, lah apa sih melihat Tuhan itu seperti apa? Di dalam bahasa Yunaninya melihat gitu ya, itu pakai bahasa optanomai gitu ya. Salah satunya beberapa arti gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Indonesia adalah menampakkan diri atau menyatakan diri. Jadi Allah itu bisa menyatakan atau menampakkan diri kepada kita lewat apa? Banyak hal, ya. Lewat wahyu, ya kan? Yang disampaikan oleh para nabi dan lain sebagainya, melalui firman Tuhan. Banyak sekali melalui pujian dan penyembahan kita bisa mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu setiap kita yang ingin melihat Allah, mengalami Allah, menyatakan diri Allah kepada kita harus melalui yang namanya kekudusan. Nah, kata dari awal tadi Ibrani 12 tadi dikatakan kejarlah kekudusan. Arti kata kejarlah di dalam bahasa aslinya itu adalah dioko, ya. Dioko itu apa sih? Dioko itu adalah mengejar dengan tekun seperti seorang pelari yang berlari begitu rupa untuk mencapai garis finish. Itu adalah arti kata dioko atau kejarlah. Tetapi dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, berlari itu adalah kejarlah adalah berlari buru terburu, buru memburu, gitu ya. Berusaha keras hendak mencapai sesuatu, menginginkan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Yang namanya kejar itu tidak jalan santai. Betul ya? Yang namanya kejar itu membutuhkan usaha, membutuhkan effort yang sedemikian rupa. Contoh kalau kita mengejar maling, kalau kita kejar maling seperti apa? Sekuat tenaga. Tidak mungkin kejar maling cuma santai, hei maling, hei. Tidak mungkin. Betul ya? Hari-hari ini musim yang namanya musim layangan, betul ya? Tidak tahu di Jember. Apakah musim sama ya? Di Lumajang itu hampir setiap jalan kalau sore itu orang layangan semua. Saya dulu juga suka layangan, gitu ya. Kalau ada orang layangan, namanya di sini apa? Sambitan, betul ya? Kalau putus, saya ngejar sampai dapat, bahkan naik ke atap rumah dilakoni, betul ya? Mengejar sampai dapat itu kejar. Jadi perlu tenaga, perlu usaha yang maksimal. Itulah kejar. Makanya kalau kita mengejar kekudusan, jangan santai. Harus dengan sekuat tenaga. Nah, kekudusan itu sendiri berasal dari kata hagiasmos, ya, yang artinya terpisah dari yang sifatnya duniawi atau tercemar. Terpisah dari sifat yang duniawi dan tercemar ini bukan melulu berbicara tentang dosa. Dosa pasti, gitu ya. Tetapi juga hal-hal yang nggak kelihatannya seperti dosa, tetapi punya potensi menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh gitu ya, hobi. Hobi ini netral, betul ya? Siapa di sini punya hobi? Semua hampir punya hobi. Netral hobi itu. Tapi kalau hobi ini sampai menjauhkan kita dari Tuhan, berbahaya. Betul ya? Kalau pagi, saya sukanya hobinya jalan santai, Pak. Tapi tidak ke gereja, cuma gara-gara jalan santai, itu berbahaya. Jadi hobi ini sebenarnya netral, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai itu menjadikan kita jauh dari Tuhan, peringatan buat kita semua. Contoh, marah. Boleh nggak marah? Boleh marah. Ya kan? Siapa yang tidak pernah marah? Masih wajar kita manusia marah. Ya. Tapi firman Tuhan pun mengatakan bahwa di dalam Efesus 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam dan jangan beri kesempatan pada iblis. Artinya marah itu bisa punya potensi untuk menjauhkan kita dari Tuhan, membawa kita dalam dosa. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hagiasmos kata dasarnya adalah hagiaso. Nah, kenapa ada asmos di situ? Nah, puji Tuhan kita ini punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tuhan itu
tidak mau dengan yang namanya kekudusan yang langsung matang, yang langsung jadi. Tidak mau. Ya. Tetapi Tuhan mau yang memakai yang namanya proses. Ya. Sama-sama katakan proses. Ya. Artinya apa? Tuhan mau bersama-sama dengan kita, terlibat dalam kehidupan kita untuk mengerjakan sebuah proses yang namanya kekudusan. Yang namanya proses, kira-kira itu sudah selesai belum? Belum. Masih diproses, masih diolah. Jadi proses itu artinya belum selesai. Masih terus mengerjakan. Nah, itu adalah kekudusan, hagiasmos. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kapan kita harus mengejar kekudusan? Sampai selamanya, ya. Ada sebuah quote gitu ya. Chuck Colson ngomong gini, kekudusan adalah urusan sehari-hari setiap orang Kristen. Kekudusan terbukti dalam keputusan yang kita buat dan hal-hal yang kita lakukan jam demi jam, hari demi hari. Ya, jadi kekudusan itu adalah proses kita dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan sampai selamanya. Itu artinya dari kekudusan. Mengejar kekudusan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dengan penuh semangat. Hal ini tidak memungkinkan kemalasan, kelesuan, komitmen setengah hati, dan sikap meremehkan terhadap dosa-dosa sekecil apapun. Singkatnya, hal ini menuntut prioritas tertinggi dalam kehidupan seorang Kristen, karena menjadi kudus berarti menjadi seperti Kristus, tujuan Allah bagi setiap orang Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengejar kekudusan itu harus penuh dengan komitmen, dengan ketekunan. Tidak bisa hari ini, aku hari ini mau kudus besok enggak besok aku tak berbuat celah. Nanti seminggu lagi aku tak berbuat kudus lagi. Tidak bisa seperti itu. Seperti merenungkan baca firman Tuhan, itu lah bolong-bolong gitu. Masih ada di sini yang membaca firman Tuhan bolong-bolong? Harus tekun setiap hari. Makanya dikatakan jam demi jam, hari demi hari. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mengejar kekudusan? Di dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi pagi hari ini saya akan membagikan dua hal ini, yaitu bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesaat setelah saya membaca firman ini, ya, siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya mikir, gitu ya. Kalau kita baca sekilas gitu ya, rasa-rasanya kita setiap hari melihat Tuhan deh. Kenapa? Setiap hari kita cuci tangan, apalagi zaman COVID. Betul ya? Kalau ketika kita tahun 2020 sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan. Betul ya? Megang ini langsung hand sanitizer, dilap cuci tangan. Kalau itu memang bisa melihat Tuhan, harusnya sejak tahun 2020 kita bisa melihat Tuhan secara langsung. Tapi kenyataannya kok tidak, gitu ya. Saya sampai ingat gitu ya, ketika zamannya COVID gitu ya. Kita di Lumajang, kalau ibadah itu kan daftar dulu. Ya kan? Setelah itu, setelah kita daftar, kita pakai fingerprint untuk masuk, ya kan? Fingerprint. Sampai kadang-kadang ada beberapa orang itu yang di fingerprint enggak connect gitu. Loh, ini kenapa ini? Kok enggak connect? Ternyata sidik jarinya ketipisan. Karena apa? Seringkali pakai hand sanitizer, sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan, ya. Nah, kalau kita pelajari gitu ya, bukan seperti itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya kita belajar sedikit tentang tradisi orang Yahudi, ya, tentang cuci tangan ini. Ada sebuah tradisi dari bangsa Yahudi namanya Netilat Yadaim, artinya adalah ritual mencuci tangan. Nah, kapan saatnya untuk mencuci tangan, ya? Lah, Bapak Ibu sekalian,
ritual ini adalah ritual keagamaan yang lebih menekankan bukan sekedar kebersihan, tetapi sebuah kewajiban penting, ya, terutama saat makan roti, ya. Pada kesempatan lain itu bukan hanya untuk menghilangkan kotoran secara fisik, tetapi untuk membersihkan diri secara spiritual, ya. Lah kapan sih saatnya yang untuk mencuci tangan orang-orang bangsa Yahudi itu? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan roti. Itu biasanya orang Yahudi itu selalu mencuci tangan. Ingat tentang peristiwa Yesus diundang orang Farisi untuk makan di rumahnya. Kemudian orang Farisi ini marah gitu ya, ngecam Yesus, kamu dan murid-muridmu kok tidak mencuci tangan sebelum makan roti. Ini dipersoalkan oleh orang Farisi karena ini tradisi, gitu ya. Ini bukan berbicara tentang kebersihan, tetapi ritual yang harus dilakukan oleh orang Yahudi, ya. Setelah tidur kita cuci tangan, gitu ya. Setelah meninggalkan kuburan, betul ya. Kadang-kadang kita pun masih melakukan, ya. Kalau kita habis dari kuburan, dari pemakaman, biasanya orang tua selalu ngomong cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, bersihkan diri, bahkan mungkin sampai mandi. Ini juga dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kemudian apa lagi? Sebelum beribadah. Sebelum beribadah pun orang Yahudi selalu membersihkan diri, mencuci tangan. Kalau itu bangsa Yahudi melakukannya, ritualnya itu seperti itu. Ya. Dalam Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh tanganku tanda, jadi arti dari membersihkan tangan, cuci tangan gitu ya. Itu dalam bahasa Alkitabnya itu tanda tidak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah. Jadi orang sebelum masuk ibadah itu mesti cuci tangan, tanda dia tidak bersalah untuk menghadap Tuhan yang maha kudus. Kita tahu Tuhan ini maha kudus, tidak bisa dia campur dengan hal-hal yang kotor. Makanya dia harus cuci tangan dulu. Orang Yahudi harus cuci tangan terlebih dahulu. Ini juga yang diadopsi oleh Pontius Pilatus. Ingat gak di dalam Kejadian Matius 27 ketika Yesus disidang? Pontius Pilatus kan ngomong, aku mencuci tangan. Kenapa? Dia tidak mau disalahkan dengan penangkapan Yesus, kematian Yesus. Tapi kita tahu bahwa dia juga harusnya juga ikut bertanggung jawab, dia pemimpin waktu itu. Tapi ini yang dilakukan Pontius Pilatus. Dia cuci tangan, tidak mau ikut-ikut. Intinya seperti itulah. Ya. Nah, pengertian rohaninya apa, Pak? Ya. Di dalam bahasa aslinya adalah naki bersih tangannya. Artinya apa? Tanpa celah, murni, bebas dari rasa bersalah, bebas dari hukuman, bebas dari hutang. Orang yang bersih tangannya itu disamakan dengan orang yang jujur. Yang artinya apa? Tidak tergoda dengan segala macam bentuk penipuan, bentuk kecurangan, ya, bentuk kesalahan. Bersih tangannya adalah orang yang menjauhi bentuk kecurangan, penipuan, kejahatan. Karena seringkali kita di dunia ini itu menghadapi hal-hal seperti ini. Contoh kalau di dalam hal dagang gitu ya. Apa? Contohnya apa? Dagang curang apa? Timbangan dikurangin. Ya kan? Nah, Pak, semua orang kayak gitu, Pak. Kalau saya tidak gitu ya saya rugi terus, Pak. Ya ini dalam bentuk kecurangan. Orang-orang yang berbisnis hati-hati. Ya, ini kan sudah merupakan hal yang wajar, Pak. Semua orang melakukan. Nah, kita orang Kristen, kita murid Tuhan. Kita bisa mengatakan itu ngomong apa? Tidak. Ya. Orang yang bersih tangannya adalah orang yang mengambil keputusan dalam hidupnya untuk menjauhi segala macam bentuk penipuan, kecurangan dalam bisnis, dalam keluarga, bahkan dalam gereja sekalipun. Makanya ketika di dalam Mazmur tadi, ketika Daud mau masuk dalam ibadah, ke dalam mezbah Tuhan, dia harus cuci tangan. Makanya tanda tidak bersalah Daud yaitu bersih tangannya. Bersih tangannya juga memiliki pengertian tidak tergoda dengan segala macam kejahatan dan mengambil keuntungan dengan memfitnah orang lain. Mengambil keuntungan dengan menjatuhkan orang lain. Ada orang-orang yang punya ambisi untuk naik ke atas, naik pangkat, naik jabatan, haus kekuasaan.
dengan cara menghabisi orang-orang di sekelilingnya. Bahkan di gereja pun itu terjadi. Pengen sebuah kedudukan, ya kan? Mendekat sama pemimpin, sama gembalanya. Dengan cara apa? Mengadu domba, menjelek-jelekkan jemaat satu dengan yang lain, mencari celah, menjadi bahan berita supaya mendapatkan perhatian khusus dari gembala, dan lain sebagainya. Atau yang lebih parah lagi, tidak respek sama pemimpinnya, tidak respek sama gembalanya, membunuh karakter gembalanya, pemimpinnya. Itu artinya tangan kita tidak bersih. Nah, kenapa sih kok harus bersih tangannya? Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Kalau kita sedang berdoa, tadi nyembah Tuhan, angkat tangan. Tuhan ngomong apa? Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, bukan cuma sekali, berkali-kali berdoa. Tuhan ngomong apa? Aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Mungkin kita berkata, aku kan tidak membunuh orang, Pak. Ya kan? Tangan saya tidak penuh dengan darah, Pak. Iya, kita saat ini tidak hidup dalam zaman kolosal gitu yang bunuh-membunuh. Enggak. Mungkin lewat apa? Perkataan kita. Lewat lidah kita. Amsal 12 ayat 12 dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Melalui perbuatan kita dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita semua mempunyai tangan yang bersih. Menjaga perbuatan kita, tindakan kita, bahkan perkataan kita terhadap sesama kita. Kemudian yang kedua, hati yang murni, ya. Kalau tadi kita berbicara tentang tangan, hal yang nampak gitu ya. Kali ini kita berbicara tentang yang ada di dalam kita. Saya mencoba mencari beberapa referensi kata yang sama dengan Mazmur 24 ini. Dan ini ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Khotbah Yesus di atas bukit gitu ya. Dikatakan berbahagialah kamu atau berbahagialah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Untuk memiliki hati yang murni itu gampang enggak? Enggak gampang. Ya. Siapa di sini yang pernah punya pikiran jahat tentang sesamanya? Betul ya? Seringkali kita berpikiran negatif tentang orang, teman, bahkan teman kita. Kadang-kadang anak kita, pemimpin kita dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang bahkan berpikir negatif tentang Tuhan. Tuhan sudah tidak peduli lagi sama hidupku. Katanya Tuhan sayang sama aku, katanya Tuhan mengasihi aku. Tapi mana buktinya? Enggak, Tuhan tidak pernah sayang sama aku. Bisa enggak kita berpikiran seperti itu? Bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran kita ini mudah dikotori atau dicemari oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya jelaskan dulu hati dulu gitu ya. Hati itu adalah seperti tempayan atau wadah atau baskom, gitu ya. Baskom. Yang di dalamnya itu ada 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itu jadi satu, itu namanya hati. Ya. Jadi kita tahu hati itu apa. Dikatakan murni hatinya, murni seperti apa? Nah, di dalam terjemahan The Message, Matius 5 ayat yang ke-8, dikatakan demikian, jadi orang yang murni hatinya adalah when you get your inside word, your mind and heart put right. Artinya apa? Pikiran hatimu harus benar. Jadi orang yang murni hatinya adalah orang yang antara pikiran, perasaan, kehendaknya benar. Tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan. Karena jujur saja pikiran kita itu mudah dikotori dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita dengar. Contoh, gitu ya. Kita dengar berita ini. Pak Gideon didatangi polisi. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Waduh, Pak Gideon ini melakukan salah apa ini kok sampai didatangi polisi? Pak Gideon ini bikin apa ini kok sampai diparani polisi? Betul ya? Karena di otak kita, pikiran kita
orang yang didatangi polisi pasti melakukan kesalahan. Padahal cuma bertamu. Betul ya? Contoh, asyir gitu ya. Ketika kita datang gitu ya, kita sambut asyir gitu ya. Asyirnya enggak senyum, melotot asyirnya. Ya. Langsung ada di pikiran kita apa? Orang ini enggak senang sama aku ini. Aku ini ada salah apa sama dia gitu. Karena di pikiran kita melotot itu artinya apa? Marah sama kita. Padahal ya enggak gitu loh. Padahal memang mukanya seperti itu gitu ya. Karena itu pikiran kita mudah sekali dimasukin atau dicemari oleh hal-hal yang kita lihat, kita rasa, kita dengar. Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah air murni 100% gitu ya. Air murni 100%. Kalau saya beri racun 1% saja. Ya, 1% saja. Yang 99 masih air ini, cuma 1% mau minum. Nggak mau. Kita sudah katakan bahwa air itu sudah beracun. Demikian juga dengan pikiran kita, hati kita. Makanya kita harus perhatikan hati kita. Yang di dalam ini juga perlu diperhatikan. Jangan merawat yang di luar saja. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Para wanita yang di tempat ini, berapa kali Anda ke salon selama 1 bulan? Berapa kali manicure pedicure dalam 1 bulan? Seringkali kita memperhatikan yang nampak. Seringkali kita perhatikan yang ada di luar saja. Ya kan? Berapa kali kita bercermin di depan kaca setiap hari? Karena apa? Kita ingin melihat penampilan kita. Rata-rata riset mengatakan wanita bercermin setiap hari itu 10 kali. Riset itu yang mengatakan 10 kali. Bangun tidur gitu ya. Aduh, rambutku kurang baik, kurang lurus gitu ya. Kemudian siang sedikit, aduh, pipiku kok sekarang tambah tembem ya. Nanti siang lagi habis makan, aduh perutku. Ya. Bercermin kemana-mana gitu ya. Malam, aduh ada jerawat 1. Pusing, stres dia. Jerawat cuma 1. Karena apa? Seringkali kita memperhatikan hal yang di luar kita. Penampilan luar kita. Mari kita melakukan seperti apa yang Raja Daud lakukan. Apa itu? Cek dan recheck dalam kehidupan kita. Makanya Raja Daud dalam Mazmurnya kan juga nyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Pernah enggak kita cek dan recheck hati kita yang ada di dalam kehidupan kita? Jangan suka memperhatikan, merawat yang di luar saja. Saya enggak pakai jas hari ini. Contoh gitu ya, saya punya jas. Harganya 10 juta. Mahal, keren. Saya pakai gitu ya. Wah, kelihatannya keren. Betul ya? Saya mikir keren ini. Tampilan luar saya keren. Tapi maaf, kalau dalaman saya enggak pernah saya cuci 3 bulan. Kira-kira seperti apa? Ngomong sama garuk-garuk gini. Betul ya? Sama dengan hati kita. Percuma kalau kita punya penampilan yang luar biasa, kelakuan kita baik dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita penuh dengan kecurangan, kelicikan, sama saja. Makanya ada sebuah lagu gini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul ya? Lagunya siapa? Aakim. Betul sekali itu. Perkataan itu betul sekali. Kenapa? Dari hati kita terpancar kehidupan. Itu firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tetap murni? Dalam Filipi 4 ayat ke-7 sampai 8 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari saya dapati di dapur kami itu ada banyak semut gitu ya. Ada juga kecoak-kecoak kecil ya. Saya pikir saya bisa menggunakan pembasmi serangga untuk membunuh mereka. Tetapi itu saya percaya tidak menjamin bahwa dapur saya akan bersih dari yang namanya kecoak dan semut. Kalau saya tidak mengambil keputusan, benar-benar saya membersihkan tempat itu, tinggal tunggu waktu. Kecoak dan semut itu akan datang lagi. Betul ya? Mungkin kita bisa semprot dengan merek tertentu mati. Tapi tidak menjamin itu bakal bebas dari semut. Kalau kita tidak pernah membersihkan hal itu. Demikian juga dengan hati kita. Mari kita bersihkan hati kita. Dengan apa? Seperti tadi dikatakan Efesus. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil. Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Sekali lagi, Tuhan itu dikatakan Maha Kudus. Dia Tuhan yang tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus mengejar yang namanya kekudusan sampai kita bisa melihat Allah. Amin. Ya, ini slide terakhir. Mother Teresa mengatakan demikian. Jagalah kemurnian hatimu. Kemurnian hati diperlukan untuk melihat Tuhan dalam diri satu sama lain. Jika kalian melihat Tuhan dalam diri satu sama lain, akan ada cinta kasih satu sama lain dan akan tercipta yang namanya perdamaian. Makanya di dalam ayat emas kita, berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Kalau kita bisa menjaga hati kita bisa mengejar kekudusan, maka kedamaian itu akan menjadi bagian kita. Amin. Bagian kita adalah menjaga dan mengejar kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus yang memateraikan kebenaran firman-Mu. Dan yang akan mengungkapkan lebih banyak lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kepada setiap kami yang mendengarkannya. Tolong kami untuk kami dapat melakukan apa yang Kau perintahkan. Yaitu mengejar kekudusan itu Tuhan. Untuk kami dapat senantiasa terhubung dengan Engkau. Dan kami semakin mengerti hati dan pikiran Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Untuk semua Kingdom Leaders and wannabe Kingdom Leaders, calon-calon pemimpin kerajaan dimanapun Anda berada, pria maupun wanita, kembali kita akan mengadakan yaitu KLC 2025, Kingdom Leadership Conference 2025 yang sudah kita nantikan. Dan saya katakan pada semua para pemimpin, khususnya yang ada di Bali, jangan sampai ketinggalan dengan yang dari luar kota ya. Dan ini adalah satu keharusan. Karena saudaraku, belum tentu kita bisa adakan tahun depan lagi.
kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Look what happened on this world. Tapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, tahun ini masih the year of preparation. Salah satunya dengan mengikuti conference ini. Salah satu pembicara utama, saya sudah berdoa dan sudah ada confirmation dari Bapak Pendeta Dr. Peter Tanci dari Manila, Filipina. Dari CCF, Christ Commission Fellowship. Saudara yang kasih saya begitu kagum pada Bapak ini. Dan salah satu yang saya pernah dengar bagaimana melalui satu tragedi di mana putrinya diperkosa begitu banyak orang, maka justru dia dibangkitkan oleh Tuhan jadi seorang pemimpin yang luar biasa dan is international world renowned, dan dia akan ada di antara kita. Dan salah satunya tahun 2022 ada seorang saudari, seorang ibu yang duduk manis ketika ditanya, suaminya adalah Bupati Morotai, saudara kekasih kita Benny Laos. Dan Ibu Sherry Chonda Laos akan ada tengah-tengah kita. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah dari seorang ibu rumah tangga biasa jadi seorang gubernur yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dan itu semua saya percaya ada hubungannya dengan KLC kita. Karena Pak Benny Laos memberikan begitu banyak kesaksian yang dahsyat. Dan kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi tahun ini. So be there. Jangan ketinggalan. Tahun ini jadi bulan ini sudah dimulai, yaitu early bird ya. Pastikan saudara jangan sampai terlambat ya. Saya bukan menghimbau, tapi memerintahkan semua rock ministry mengutamakan untuk hadir di Kingdom Leadership Conference dalam nama Yesus. Amin. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. People sing, people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Amen, amen, amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen,
Gembala dan seluruh keluarga besar GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Lisa, Vincentia, dan Saudari Heni dimohon untuk berdiri. Kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ayo Bapak Mama doakan anakmu. Anak-anak dengar ya doa Bapak Mamamu. Harapannya, pernyataan imannya kalian dengar. Mari jemaat Tuhan, ulurkan tanganmu sebagai tanda kita mendukung setiap papa mama yang berdoa bagi anak-anaknya. Dengan segenap hati kami jemaat Tuhan GBI Rock Jember bersepakat mendukung setiap orang tua, setiap ayah, ibu yang berdoa bagi anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan doanya, pernyataan imannya bagi anak-anak ini Tuhan. Karena kami percaya anak-anak ini adalah anak-anak luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi setiap keluarga ini. Mereka akan tumbuh besar, menjadi dewasa, membawa kemuliaan nama Tuhan dan membanggakan hati orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami melihat kehidupan mereka akan memiliki masa depan yang kilang gemilang. Terima kasih untuk setiap perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari ke sehari, dari waktu ke waktu Tuhan. Mereka akan tumbuh bertambah dewasa secara fisik, secara pikiran, mental, dan juga secara rohani Tuhan. Mereka menjadi semakin mengenal Tuhan, mengenal kebenaran yang di dalam Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua. Terima kasih juga untuk orang tua yang ada bersama mereka, mendampingi mereka, mendidik mereka, memberikan teladan kehidupan bagi mereka. Kami percaya setiap orang tua diberikan kekuatan, diberikan kesadaran boleh hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran demi anak-anaknya. Memberkati juga setiap guru-guru yang terlibat di dalam pengajaran bagi anak-anak itu. Kami memberkati mereka, karena mereka boleh mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, sehingga kami melihat juga anak-anak dididik di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, berkuasa, mengasihi anak-anak ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucapkan segala berkat ini. Mari kita yang percaya, setiap orang tua dan anak-anak yang diberkati Tuhan, katakan amin. Yang sudah diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimuliakan Engkau, kami tinggikan Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau Raja. Namamu berkata
akan memberikan persembahan, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, pagi hari ini memberkati taburan yang ditabur oleh anak-anak-Mu untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Kau sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilannya dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.